Baik, yuk mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita coba baca dulu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Baik, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat genap, nanti jemaat akan baca ayat yang ganjil. Ayat ganjil, sorry ya. Dan nanti jemaat baca ayat yang genap. Oke, ada 14 ayat. Di situ ada judul perikop Elia ke Gunung Horeb. Firman Allah berkata begini, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayo dong, 2, 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia itu sebuah nabi besar. Tercatat dalam sejarah, dia adalah nabi yang
diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tetapi di dalam konteks cerita firman Tuhan yang tadi kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, maka kita bisa melihat sosok kemanusiaan Elia yang nyata. Bahwa sekalipun dia seorang nabi besar, nabi yang luar biasa, bahkan seorang nabi yang diangkat Allah hidup-hidup pada akhir kehidupannya, tetapi tidak luput juga bahwa ia mengalami persoalan. Ya, setiap saya dan saudara tentu punya pergumulan hidup, punya persoalan. Hari-hari ini kita menjumpai banyak sekali persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Ada dinamika, ada pergolakan kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Dari mulai banyak hal-hal, orang yang bergoncang sini, bergoncang sana, ajaran ini dan ajaran sana, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi juga tentunya bervariasi. Setiap kita berbeda. Belakangan ini saya terus menyampaikan khotbah untuk memberikan kekuatan. Kemarin itu saya sampaikan bahwa selalu ada harapan, bukan? Ya. Nah, hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan tema tetap bersemangat. Amin. Tetap bersemangat. Nah, kenapa penting kita untuk tetap bersemangat? Kenapa penting kita untuk tetap bersemangat? Kita lihat tokoh seorang yang bernama Elia. Elia tokoh yang hebat luar biasa. Tapi pada satu titik kehidupannya, maka ia pernah juga mengalami kondisi yang sedang down. Bahkan ia kepengen mati aja deh. Kenapa penting tetap bersemangat? Kan kita mengalami banyak pergumulan. Untuk bisa tetap bersemangat, tetap bertahan pada level yang sama, itu tidak mudah memang. Tetapi penting untuk kita bisa pertahankan bagaimana supaya kita tetap semangat. Firman Allah menasihatkan kepada kita agar janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi jangan ada yang berkurang nih. Karena ketika kita mulai berkurang, doa kita mulai berkurang, ibadah kita mulai berkurang, baca firman Tuhan mulai berkurang, segala sesuatu mulai berkurang merosot, itu nanti semangat kita bisa menjadi lemah. Kenapa perlu? Kenapa penting kita bersemangat? Coba baca di dalam Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18, yuk kita jumpai firman Tuhan di sana. Ayatnya yang ke-14 coba baca. Kenapa penting kita bersemangat? Yuk baca sama-sama ya, yang keras ya. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Elia patah semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kehidupan kita ini nggak luput dari penderitaan. Kita mengalami banyak persoalan-persoalan. Allah mengizinkan kita mengalaminya. Tetapi memang tetap janji Allah ya dan amin bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah akan melampaui kekuatan kita. Tetapi ketika kita mengalaminya, kita menderita. Nggak enak. Orang yang punya masalah bahkan nggak bisa tidur. Orang yang punya masalah bisa depresi. Pernah dengar berita yang belum lama ini? Artis Cina, usia muda, penyanyi luar biasa. Punya suami kaya raya. Tetapi belum lama ini meninggal, diberitakan.
meninggal bukan karena penderitaan gak punya uang, bukan karena yang lain, tetapi karena tingkat depresi yang tinggi. Depresi itu apa? Stres. Semua orang bisa stres. Penyebab stres bisa macam-macam. Stres ngadapin persoalan. Padahal kebanyakan kan orang kalau banyak duit biasanya orang berpikir nggak ada persoalan begitu. Bagi orang tertentu uang jadi masalah. Tapi bagi orang yang nggak masalah uang, dia punya masalah-masalah yang lain. Masalah rumah tangga, masalah anak, masalah yang lain. Bukan masalah dengan suami. Tapi bisa itu menjadi sebuah persoalan yang kelihatan dia bisa menghibur orang. Dia bisa bernyanyi luar biasa. Tetapi ternyata di balik semua penampilan yang luar biasa, ada pergumulan hidup yang tersembunyi pada sosok pribadi seseorang. Begitupun juga yang dialami oleh Elia. Elia luar biasa, belum lama, baru-baru ini Elia bisa mengadakan peperangan rohani melawan 400 nabi Baal. Nabi yang menyembah atau mempersembahkan, membawa jemaat itu, umat itu untuk menyembah patung. Bukan Allah yang benar. Mesbah Baal. Mereka dengan keyakinannya yang walaupun salah, mereka merasa benar. Dan beberapa kali saya selalu katakan, akhir zaman ini akan bisa membawa kita kepada sebuah keyakinan-keyakinan yang salah. Kalau ada yang baca, nanti perlu klarifikasi ya. Tapi saya lebih biasanya mau klarifikasinya kalau di kasela umum saya suka ajak kita diskusi, berpikir keras untuk memecahkan sebuah persoalan. Ya, kalau baca di YouTube yang belum lama ini, dinyatakan sebuah pernyataan Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan terang, dan Yesus lebih rendah dari Allah Bapa. Oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai dan diberkati. Ada kontradiksi antara hal yang seperti ini dengan orang-orang yang lain. Kita belum pernah ya, belum baca itu kan? Iya, jangan deh. Tapi kalau seandainya ada, kasih tahu nanti saya jelaskan. Kadang-kadang kita bisa banyak masalah. Elia punya masalah. Padahal belum lama dia menang. Luar biasa mengalahkan. Dia menantang dengan keberanian iman yang luar biasa. Sampai akhirnya 450 Nabi Baal itu semuanya dibunuh dengan pedang. Dan karena hal itu didengar oleh Raja Ahab. Kemudian dia beritahukan kepada istrinya Isabel. Dan Isabel menjadi marah. Karena dia juga adalah orang-orang yang tergolong penyembah Baal itu. Maka kemudian dia gegabah dalam hati, punya tekad untuk membunuh si Elia tadi. Maka dia suruh orang untuk menyampaikan pesan bahwa jika sampai besok itu kamu nggak akan, ya samalah nasibnya dengan orang-orang yang kau bunuh itu. Dan sebagai seorang yang tadinya berani imannya, luar biasa menantang dengan hebat, tapi menghadapi wanita dan ancaman ini, kematian ini, terus tiba-tiba menjadi takut. Kadang-kadang kita nggak paham ya, kok orang yang hebat imannya luar biasa. Luar biasa itu imannya daripada si Elia. Tapi tiba-tiba ketakutan, takut. Patah semangat.
Dan kalau orang yang sudah patah semangat, nggak bisa nanggung penderitaan yang dialami. Ancaman untuk nyawanya dan sebagainya. Orang yang menghadapi situasi ancaman itu hidupnya nggak nyaman. Saya dititipkan seorang yang saya nggak kenal. Tapi follow up dari solusi di TV yang dilakukan oleh CBN. Kemudian ada 2 orang yang dititipkan untuk di follow up kepada saya untuk konseling. Salah satu di antara mereka seorang wanita usia 45 tahun dan belum menikah. Dia juga mengalami situasi hari-hari yang stresnya luar biasa. Selama ini ia ibadah nggak onsite tetapi hanya online. Dikejar-kejar kolektor oleh karena pinjaman online. Stres menghadapi ancaman. Ketakutan luar biasa. Dan tentunya hal yang seperti ini tidak akan baik bagi kesehatan. Dan hari-hari akan terasa berat. Dan hidup tidak lagi bisa dinikmati. Padahal untuk bisa hidup itu orang berjuang luar biasa. Bahkan berani bayar harganya berapapun. Demi supaya bisa tetap hidup. Tetapi ketika kita hidup, tapi hidup yang kita hidupi tidak kita nikmati, tidak nyaman kita jalani, penderitaan yang gak menyenangkan. Kita sedang mengalami kerugian jauh lebih besar daripada kita kehilangan uang sekian banyak. Karena orang yang kehilangan karunia untuk dapat menikmati hidup, itu rugi besar. Kan kemarin itu saya istilahkan, kita itu mati selagi hidup. Kalau mati selagi hidup, itulah kerugian yang paling besar. Kita hidup, tapi sebenarnya kehidupan kita nggak bisa kita nikmati. Nah, Elia ngalamin persoalan yang berat. Nah, firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Kita akan mengalami banyak hal nanti. Sekarang belum, kita masih hidupnya enak nih. Nanti kalau seandainya kehidupan kita makin nyata, berat sekali, untuk makan susah, kan? Apalagi amit-amit kalau sampai masuk di masa antikris. Kita ngalami kesusahan, untuk belanja harus punya kode 666. Kalau enggak bisa belanja, untuk ini, itu, dan sebagainya. Anak kita ditahan, diancam bunuh, mending langsung dibunuh. Dia disayat-sayat dikit untuk disaksikan sama kita. Kemudian kita di depannya harus menginjak fotonya Yesus dan berkata untuk menyangkal. Kira-kira bisa tahan? Ngeri. Ngeri. Maka kehidupan ini harus lebih serius kita hadapi secara kerohanian. Tetapi firman ini saya sampaikan untuk mengingatkan kepada kita semua, jangan merasa kita aman-aman. Elia saja bisa mengalami persoalan bisa seperti ini. Pengen mati rasanya. Kok bisa? Saya kadang-kadang berpikir kok bisa ya? Kalau kita pernah ngalamin, pasti bisa paham, bisa ngerti. Pernah ngelihat saya dalam keadaan susah? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Oh, iya, betul ya? Nggak kelihatan. Pernah melihat saya dalam keadaan down? Turun? Patah semangat? Pernah? Enggak. Kayaknya baik-baik ya. Baik-baik, enak. Nggak pernah kan ngelihat kan? Nggak pernah ngerasain kan? Tapi nggak tahu kan, kalau saya mengalami masa-masa itu pun bisa. Jadi saya paham, saya ngerti banget. Kadang saya malu kalau ditanya, waktu stroke itu, ya, darah tinggi ya, gitu kan. Gara-gara orang kan biasa kan kalau stroke itu darah tinggi, apalah lain gitu.
Dulu saya nggak ada darah tinggi, sekarang darah tinggi jadinya begitu. Daripada penyakit keluar semua. Persoalan yang saya tahu adalah tingkat stres, depresi. Puji Tuhan, kan? Saya bisa mengatasinya sehingga orang-orang yang nggak bisa mampu mengatasi depresi, dia akan kemudian menjadi patah semangat, kemudian akhirnya bahkan kematian. Banyak rekan-rekan saya seusia sekolah alumni angkatan yang sama yang juga mengalami stroke sudah lebih dulu daripada saya, jauh lama, tahunan, dan akhirnya dia meninggal. Banyak orang yang mengalami banyak persoalan-persoalan dan akhirnya tidak tertolong. Saya bersyukurlah saya golongan orang yang dikasihani Tuhan yang dapat kesempatan bisa seperti ini. Nah, dengan memahami persis situasi-situasi yang dihadapi oleh seperti Elia, maka kita akan coba lebih mengerti lagi bahwa penting loh kita itu tetap semangat, karena kalau nggak semangat maka berat rasanya perjalanan kehidupan kita ini. Nah, yang kedua juga penting buat kita untuk tetap semangat, karena ketika kita menjadi lemah, pada waktunya akhirnya kita kemudian jatuh dan kemudian gak terima upahnya. Maka firman Tuhan tulis, tadi yang pertama apa? Kenapa penting ya? Jadi mengapa penting untuk tetap bersemangat? Jawaban yang pertama tadi, karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ada kekuatan yang baru. Ya. Kemudian yang kedua, apa? Kenapa kita ini perlu tetap semangat? Karena baca 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. Ya, baca lagi 2 ya. 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Iya. Kenapa penting tetap bersemangat? Karena ada upahnya. Nah, sebelum terima upah, kalau sampai kita lemah, kita jatuh, kita nggak lagi kerjakan, belum terima upah udah berhenti, kita nggak dapat apa-apa. Jadi perjuangan kita yang sebelum-sebelumnya itu sia-sia. Sia-sia. Nah, apapun sekarang yang jadi pergumulan kita, percayalah kalau kita tetap mampu bisa mempertahankan tetap semangat, di balik semua persoalan tadi ada sesuatu yang baik yang kelak akan kita terima. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu itu terjadi tanpa sebuah alasan. Jadi orang bilang pasti ada udang di balik rempeyek gitu ya. Ada apa? Batu itu di balik batu itu apa ya? Ada udang di balik batu gitu ya. Iya, artinya maksudnya ada sesuatu, ada maksudnya lah. Begitu kan? Nggak ada yang semuanya begitu aja. Pasti ada. Pasti ada. Nah, perhatikan, ada lu beberapa faktor yang bisa menyebabkan kita menjadi lemah. Coba perhatikan. Faktor pertama, kita bisa lihat ya tadi kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, Elia merasa sendiri, bukan? Elia merasa sendiri ya. Betul nggak? Dia baca ayat yang keberapa tadi? Coba lihat lagi. Ayatnya, tadi kan kita udah baca. Dia bilang apa tadi? Aku bekerja segiat-giatnya. Sampai 2 kali dulu dia ngomong gitu. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian.
Kan? Hanya aku tadi kan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Hanya aku seorang dirilah yang masih bisa bertahan. Hanya aku seorang dirilah yang masih terus berjuang untuk kebenaran. Hanya aku sendirilah yang terus bekerja untuk Tuhan. Yang lainnya sudah nggak ada. Kadang kita capek. Sebagai pelayan pun kadang bisa capek. Saya sebagai gembala aja bisa capek. Capek merasa kayaknya saya sendiri nih. Gak ada orang yang support sendiri nih. Jadi hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lemah semangatnya adalah merasa berjuang sendiri. Jadi yang pertama karena kita merasa berjuang sendiri. Nah, karena itulah makanya perlu buat kita sekalian, siapapun kita, membutuhkan untuk bisa berkomunitas. Agar kita ini tidak sendiri. Kita bangun sebuah komunitas yang membangun, kita bangun satu persahabatan yang baik dengan teman-teman, kita buat orang-orang bisa saling menasehati, saling menguatkan, saling menopang, sehingga kita tidak melakukan segalanya sendiri. Di keluarga kita sama. Kalau semuanya kita kerjakan sendiri, sebagai ibu rumah tangga kerjain semuanya sendiri, juga capek. Capek. Anak-anak udah gede, tapi anak-anak kita manjain. Tangannya nggak pernah cuci piring, juga nggak pernah nyapu, nggak pernah juga ngepel. Nanti begitu dia sudah berumah tangga, dia nggak bisa tahu bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik seperti yang kita sudah pernah alami. Jadi kita berjuang merasa sendiri, semuanya sendiri. Nah, kalau kita udah merasa kayaknya semuanya sendiri, juga ke gereja nggak ada teman, nggak ada komunitas, datang, habis datang ya udah pulang sendiri. Kita nggak pernah bisa semangat. Karena itu penting kita bangun satu komunitas kita. Ibu-ibu berkomunitas, nggak cuma sekedar waktu datang ibadah. Kenapa penting ibadah? Memang kan kita datang bersekutu beribadah nggak cuma di gereja, tetapi kita bisa ibadah kok sama Tuhan pribadi dengan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di rumah, di mana saja. Orang suka bilang, aku juga beribadah kok di rumah, aku ikuti toh online dan sebagainya. Tadi seperti wanita yang tadi usia 45 tahun. Kenapa demikian? Sehingga ia menghadapi persoalannya sendiri. Dan ketika dia sendiri, sesuatu bisa terjadi. Ketika ada pikiran-pikiran yang jalan pintas, itu akan sangat berbahaya bagi dirinya. Tetapi kalau ada orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang baik di sekitar kita, ada orang-orang yang memberikan semangat kepada kita, maka kita akan bisa tetap kuat, tetap semangat, dan sebagainya. Jadi yuk ciptakan komunitas. Kemarin tuh saya sengaja forward, kirim di grup Gunung Sari, kumpulan ibu-ibu dari gereja GPPS di daerah Jembatan 5 atau Jembatan 2, di mana cici saya yang gede sekarang aktif berjemaat di sana. Ternyata ibu-ibunya banyak dan dia retreat dan sedang retreat sampai besok. Semangatnya luar biasa dan rajin berkumpul. Jadi seringkali biasa kalau ada yang ulang tahun, yuk kumpul di gereja, pada ibadah ada yang masak, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Di gereja lain juga sama kayak gitu. Kita kehilangan semangat untuk berkomunitas. Kita lebih ke individu pribadi ke pribadi doang. Setelah itu begitu. Tapi padahal hal ini penting. Orang hebat dan sehebat Elia
bisa merasa sendiri berjuang. Dan kalau kita merasa sendiri berjuang, seperti nggak ada orang yang mendukung kita, maka perlu memang kita buat yuk cari teman-teman yang baik. Jangan teman-teman yang bikin kita jadi tambah lemah. Orang-orang yang masih belum selesai dengan dirinya, orang-orang barisan sakit hati, orang-orang yang kecewa, dan kita dibuat masuk ini yang sesuatu yang juga nggak bagus. Jangan. Jadi orang-orang yang bisa menguatkan, yang bisa memberi kita semangat, nasihatin. Karena firman Tuhan, itu sebabnya kenapa Tuhan berkata kan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena penting berkomunitas. Ini salah satu kita berkomunitas. Tapi kalau berkomunitas cuma berapa 1,5 jam lah, misalnya kayak gitu, sebentar doang, hilang pulang gitu. Kita harus perlu membangun. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa Elia juga merasa tidak dihargai. Kadang-kadang apa yang kita lakukan terus gak dihargain bisa buat kita jadi down, buat kita jadi males, buat kita jadi gak semangat. Elia sama, dia juga merasa kayak aduh apa yang sudah saya lakukan gak dihargai. Saya baru saja, padahal saya baru melayani Tuhan loh. Saya baru mengalahkan 45 orang yang jahat di mata Tuhan. Karena menyesatkan banyak orang umat Tuhan ini. Tapi kenapa bukan malah aku didukung, bukan aku malah disupport, bukan aku malah dibantu, tetapi malah aku pengen dibunuh, dikejar-kejar. Kita kadang-kadang kalau kita merasa nggak dihargai, bisa buat kita jadi lemah kan, betul ya? Kalau kita udah masak capek-capek, kan? Kita capek-capek bangun pagi-pagi. Terus ternyata masakan kita udah siapin. Dia kagak makan. Begitu. Ya. Kalau tahu dia kagak makan sepagi itu. Gue gak bangun pagi-pagi banget kan. Begitu kan. Kadang-kadang kita begitu kan. Sampai gue ngantuk-ngantuk kayak gini-gini. Dan sebagainya. Nggak dihargai. Terus berikutnya mau kayak begitu lagi. Kan kita mikir lagi. Udahlah kalau kayak gitu gak usah lah. Nah karena itu kita juga harus belajar. Kalau kita pengen dihargai, maka mulailah dari kita yang belajar menghargai. Jadikan kita contoh deh. Kamu gak ngerti, kamu gak bisa menghargai saya. Saya kasih contoh ya. Bagaimana saya menghargai. Itu. Jadikan kita contoh sendiri bisa belajar menghargai. Kemudian percaya bahwa kalau orang lain itu tidak menghargai, tetap ada Tuhan yang menghargai kita. Amin. Bagi Tuhan kita begitu berharga di matanya. Jadi betapa Tuhan itu baik banget. Orang lain boleh gak menghargai kita. Tapi Tuhan mau yakinkan kepada kita. Jangan putus asa. Jangan merasa kamu kayaknya wah udah percuma segalanya. Tidak percuma. Maka ditulis di Alkitab itu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Enggak ada yang sia-sia kok di mata Tuhan. Enggak ada yang percuma kok. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, Elia merasa aku sudah kerja buat Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya. Tadi kan firman itu dikatakan oleh Elia ngadu sama Tuhan. Aku sudah begitu segiat-giatnya. Aku begitu semangat buat pekerjaan Tuhan. Tapi begini yang aku dapatkan responnya. Malah aku mau dibunuh. Itu memang kadang sakit loh. Kita udah capek-capek. Yang kita dapatkan gak seperti yang diharapkan. Gak usah dapat imbalan banyak-banyak deh. Tahu deh dihargai. Nah, ingat, di komunitas gereja kita perlu supaya komunitas itu semangat. Jadi kita harus saling bantu. Kalau ada orang yang merasa nggak dihargai, kita jadi orang yang mau menghargai. Ya, kenapa? Bilang, kan ada
aku menghargai kamu loh. Kadang saya merasa orang dalam penggembalaan kayaknya susah ya. Saya mau buat yang baik begini, orang masih nggak ini. Kita mau begini, orang kayaknya masih nggak percaya. Sehingga nggak taat, nggak nurut. Ketika saya curhat ini sama seorang majelis, dia bilang, kok nggak semua kan? Aku percaya sama kok. Aku taat. Aku support kok. Setidaknya kalau ada orang yang kayak begitu ngomong sama saya, terhiburlah saya. Terhiburlah. Elia nggak dapatkan itu dalam pelayanan. Di rumah juga sama. Maka dalam pembinaan rumah tangga keluarga, pernikahan, maka kita juga harus belajar kan untuk menghargai. Ya, menghargai. Kalaupun kita ingin mengkritik sesuatu yang rasanya kayak gini, kita tahu caranya untuk tidak menjatuhkan kritiknya begitu kan. Tetapi sesuatu ya, makanannya nggak enak, gue nggak mau makan gak enak, tawar, bukan gak enak banget. Yang masak enak dengernya kan. Coba kalau bilang, duh ini makanan kan luar biasa kalau ditambah garam sedikit begitu kan. Gitu kan. Nah kan dia bisa terima begitu, dia senang begitu kan. Dulu tuh Cili waktu begini kan, sekarang suka ngomong-ngomong juga ngulang tuh ya. Enggak, dulu suka ngomong begitu ya. Kan lu tahu begitu kan ya. Dari dulu gue bilang gue kagak bisa masak. Ternyata begitu dia masak, masakannya jauh lebih enak dari semua makanan restoran. Gue ilah begitu kan. Kalau dia mau masak, masalahnya sekarang jadi salah. Tapi kalau masak enak, leker. Duh, kalau masak sayur asam, sayur asamnya, waduh, nyambelnya. Kue, dulu jago kue dia juga, walaupun nggak itu. Yang paling berkesan sama saya itu bolu tape. Itu halus banget loh bikinannya dibanding semua yang lain begitu. Tapi nggak pernah lagi gitu ya sekarang. Faktor U. Loh kalau kita terus menghargai, kita terus memuji kan orang semangat, betul nggak? Semangat. Karena semangat itu penting. Dan nggak cuma kita doang yang semangat. Kalau dia semangat, kita dapat apinya juga. Karena semangat itu bagaikan api. Api itu sifatnya menjalar. Kalau komunitas kita lesu, sampai koin jatuh itu berbunyi, kedengeran begitu, hening. Tapi kan kalau kita sorak-sorai semangat, kan kita juga terbangun gitu. Komunitas kita baik, ya. Jadi yuk kita perlu untuk lakukan hal yang seperti itu. Kemudian gini, yang ketiga adalah bahwa kenapa ada faktor yang bisa membuat si orang hebat ini Elia bisa menjadi patah semangat juga, lemah semangatnya, karena dia merasa gagal. Dia merasa gagal. Aduh, semua yang sudah saya lakukan segiat-giatnya kayak gini, hasilnya mana? Responnya mana? Yang ada responnya nggak seperti yang diharapkan kan? Malah responnya kan negatif. Responnya negatif. Kadang kalau saya sendiri berempati, berjuang, saya lakukan upaya begini. Coba kalau seandainya waktu kita mau mengadakan retreat. Tujuan retreatnya misalnya bagus, baik segala macam. Tapi jemaatnya nggak bersambut misalnya. Padahal tahu nggak kita bikin ini. Tujuannya kayak begini dan sebagainya. Kita upayakan yang begini, kita upayakan begini, kita subsidi begini dan sebagainya. Terus orang nggak ini. Aduh merasa kayak gimana. Terus waktu retreat orang juga nggak ikut acara. Aduh rasanya retreat gagal. Berikutnya dalam hati, udahlah nggak akan ada retreat lagi. Patah karena merasa gagal. Nah
Mungkin apa yang kita lakukan di keluarga juga bisa kita merasa kayaknya gagal, nggak berhasil. Karena kita melihat respon dari orang-orang nggak seperti yang kita harapkan. Nah, gak usah pusing. Supaya kita itu nggak patah semangat. Jangan dikalahkan dengan situasi kayak gitu, jangan pikir ke situ. Yang penting buat kita ngatasinnya adalah tetap aja fokus kerjakan bagian kita. Ingat, firman Tuhan berkata, apa? Paulus menanam, Apolos menyiram, terus siapa yang jadi faktor yang menumbuhkan? Tetapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Jadi faktor kita soal berhasil tidak berhasil bukan kita penentu. Yang perlu buat kita pahami, saya udah kerjakan bagian saya maksimal belum. Soal hasilnya saya sampaikan, ayo ajak. Oh, udah diajak berkali-kali nggak mau ke gereja juga. Diajak berkali-kali nggak mau juga. Kadang-kadang orang merasa percuma kalau udah ngomong sama saya. Saya kasih saran begini, percuma yang dia kerjain juga yang dia mau. Kadang orang berpikir begitu. Padahal orang nggak tahu. Kalau kemudian apa yang pernah dia katakan, itu saya pikirkan matang-matang. Memang tidak segera saya kerjakan. Tapi bahkan satu ketika saya mengerjakan apa yang dia sarankan, tapi yang saya kerjakan apa yang dia sarankan, dia tidak juga ikut di dalamnya. Sampai saya berpikir, loh kan kamu suruh minta ini, sekarang saya kerjain kamu gak kerjain kayak gitu. Orang gak sadar akan hal yang seperti itu. Begitu juga kita, gitu loh, dalam prakteknya. Kita bisa aja merasa, aduh kayaknya gimana, aduh kayaknya gagal dan sebagainya. Belum tentu. Fokus, jangan fokus untuk soal kayak gitu. Nanti jadi lemah. Tapi yuk kita fokus aja kerjain bagian yang bisa kita kerjain. Itu ada Tuhan yang akan memberkati. Kalau kita berhasil jadi maka nggak sombong. Itu bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan. Kalau kita usaha kita berhasil bukan karena hebat kita, tapi karena ada Tuhan. Tapi kita punya tanggung jawab untuk mengusahakan dengan maksimal, begitu kan? Kita melayani juga sama. Aduh rasanya ketika yang waktu itu, wah pelayanan saya buruk banget deh kayaknya. Aduh gagal deh pelayanan saya. Aduh saya pujian, aduh sember deh kayak begini deh. Tenang aja, tenang aja. Jangan mau dibikin down sama iblis gitu. Iblis kan pengennya selalu melemahkan. Jangan patah semangat. Yang penting kita menjadi orang yang mau belajar atas kegagalan. Kalau memang itu gagal, kalau memang itu kurang baik, yuk kita coba koreksi diri supaya ke depannya bisa jadi lebih baik. Respon kita harus lebih baik. Ya, lebih baik. Jadi ini belum selesai, tapi nanti kita sambung pada kesempatan berikut. Dan ini sangat baik. Saya ingin terus akhir-akhir ini terus buat dorong jemaat, yuk semangat, semangat penting. Semangat penting. Nanti saya mau khotbahkan juga tentang keselamatan dan keselamatan itu juga jadi penting. Jadi dengan kita tetap semangat ada upah. Dengan kita lemah gak bisa. Maka firman Tuhan kan selalu katakan ya, supaya kita itu tetap setia, kerjakan apa yang tabur yang baik, tabur yang baik. Karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu kan tulisan di Galatia, gitu loh. Galatia itu bilang begitu. Terus tabur yang baik. Karena hukum di dunia ini, hukumnya Allah berlaku tabur tuai. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Kepengen yang baik, taburnya yang baik. Kepengen buahnya manis, ambil bibit yang bagus kan, gitu loh. Ambil bibitnya yang bagus. Pohon saya depan rumah taman itu, pohon alpukat jumbonya dari nggak tumbuh, puji Tuhan. Kelihatannya nggak tumbuh. Tapi sekian bulan sampai setengah tahun lebih sekarang sudah menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan. Senang melihatnya. Wah, kalau kita terus tekun dan tekun, percayalah bahwa pada waktunya apa yang kita tabur akan kita tuai. Jika kita
tidak jadi lemah. Amin. Tuhan berkati. Yuk mari kita bangkit diri.